Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Agustiana dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Arab. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fi'il mabni, ma'lum, dan majhul. Sebelumnya saya akan membahas bahwasanya fi'il itu terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada fi'il mabni fa'il atau yang disebut fi'il ma'lum. Yang kedua ada fi'il mabni maf'ul atau yang disebut juga fi'il majhul. Lalu kenapa fi'il itu terbagi ke dalam dua bentuk? Karena li'annahu lidilalatihi ala hadasin ihtaja ila musnadin ilaihi wataratan yusnadu ilal fa'ili wataratan yusnadu ilal maf'uli. Seperti itu. Kan fi'il itu pasti ada fa'il ya. Nah, kalau misalnya fi'ilnya fi'il maklum, pasti bersandingnya dengan fa'il. Kalau misalnya fi'il yang majhul bersandingnya dengan maf'ul gitu. Adapun kaidah atau satu bait dari kitab tasrif yang membahas tentang ini yaitu wahwa li fa'ilin wa maf'ulin buni ka qaulina sana wa qaulina sunni gitu. Jadi contohnya di dalam kitab tasrif itu yang maklumnya itu lafaz sana dan yang majhulnya lafaz sunni. Langsung saya ke yang pertama. Yang pertama ada fi'il mabni fa'il. Makana awalu maftuhan au kana awalu mutaharikin minhu maftuhan. Jadi fi'il mabni fa'il itu awalannya itu difatahkan atau haraf yang menerima harkatnya itu difatahkan. Nah, yang termasuk contohnya seperti lafaz nasoro. Lalu yang termasuk ke dalam awalul mutaharikin itu ada yang pertama yang diawali dengan hamzah wasol seperti lafaz inkasaro. Kan kalau tadi nasoro si huruf yang pertamanya itu memang difatahkan. Nah, kalau lafaz inkasaro itu huruf pertamanya itu dikasrohkan. Kenapa? Karena si inkasaro itu alifnya itu adalah hamzah wasol. Jadi yang difatahkannya itu lafaz si kasaro-nya. Terus kenapa barisnya hamzah wasol itu dikasrohkan? Karena baris atau i'rab dari hamzah wasol itu tergantung dari ain fi'il mudhari'nya, seperti itu. Nah, yang kedua ada fi'il mabni maf'ul. Fi'il mabni maf'ul itu makana awalu madmuman au kana awal mutaharikin minhu madmuman au kana qabla akhiri maksuran abada. Jadi kalau misalnya fi'il majhul itu awalannya itu didomahkan atau haraf yang menerima harkatnya itu didomahkan dan haraf sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Seperti lafaz duriba, futiha, nusiro, seperti itu. Jadi kayak gini nih. Kan kalau misalnya maklumnya itu lafaz nasoro. Jadi kebalik ya. Gimana sih? Nasoro gitu. Kalau misalnya majhulnya itu no si ro, maka na awaluhu minhu madmuman didomahkan au kana awal mutaharikum minhu madmuman wa ma qabla akhirih maksuron abadan. Jadi harkat sebelum akhirnya itu dikasrohkan selamanya abadan gitu, seperti itu ya. Nah, dari fi'il mabni maf'ul itu domahnya itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada domah lafdi, yang contohnya itu yang tadi contohnya yang lafaz duriba, futiha, nusiro, seperti itu. Nah, kalau yang kedua ada domahnya itu yang takdiri. Kenapa domahnya takdiri? Karena lafaznya itu si majhulnya itu lafaz, misalnya majhulnya lafaz qola. Jadi majhulnya itu qila. Kan harusnya harkatnya itu domah, tapi ini mah jadi kasro, jadi kayak gini. Qila.
Seperti itu, kila. Nah, ini itu ada asalannya. Takdir dari lafad kuila. Setelah itu diasalkan itu di gimana ya? Jadi dirubah si kata ini teh menjadi seperti ini gitu. Yang asalnya lafad kuila pengen jadi kila, gimana caranya? Nah, dipindahin harkatnya wawu pada kof. Jadi kiula. Setelah itu si wawunya ditukerin sama iya. Jadi kila maksudnya. Kila, seperti itu. Nah, kenapa ditukerin si wawunya ditukerin sama iya? Karena harkat kasroh itu saudaranya iya, atau iya itu saudaranya kasroh. Sama kayak fathah saudaranya alif, atau doma saudaranya wawu, seperti itu. Nah, tentu saja ya, kan tadi dilihat dari segi harkatnya, jelas berbeda antara maklum dan majhul. Pasti dalam segi pengertiannya juga berbeda. Kalau misalnya yang maklum itu termasuk ke dalam kalimatnya kalimat yang aktif, seperti lafad nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Kan kalimatnya kalimat aktif. Sebaliknya, lafad yang fi'il majhul itu kalimatnya kalimat pasif. Contohnya lafad nusiro tadi artinya itu ditolong. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.